Bersama saya Fiona Jeretno dan kali ini saya tidak sendiri karena sudah bersama Vio, reporter atau jurnalis Tribun Timur yang terjun langsung ke lapangan untuk menghimpun berita-berita yang akan kami sajikan. Dan kali ini kita berada dalam program highlight atau review halaman pertama Koran Tribun Timur edisi Jumat 17 November 2023, dan tentunya di sini ada berbagai informasi yang telah kami sajikan untuk para Tribuners ketahui, baik itu yang ada di cetak atau fisik maupun juga ada di website dan juga portal-portal atau juga media sosial dan juga media live yang biasanya kami sajikan di YouTube maupun juga di Facebook. Dan kali ini headline di edisi Jumat 17 November 2023 terpampang nyata, gerai cepat saji di Makassar sepi. Dan tentunya sebagai pengantar, Vio akan bacakan bahwa pasca keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel, dampaknya mulai terasa. Di Makassar, salah satu restoran cepat saji yaitu KFC di Jalan APP Tarani Makassar selama beberapa hari terakhir terlihat sepi. Pantauan Tribun selama beberapa hari terakhir, gerai cepat saji yang menawarkan ayam crispy tersebut selalu sepi. Hanya ada beberapa orang yang memesan makanan di gerai cepat saji ini. Pemandangan serupa juga terlihat di gerai KFC Citraland, Jalan Tun Abdul Razak, Goa, dan aktivitas pengunjung tak seramai biasanya. Biasanya kan KFC itu ibaratnya adalah tempat nongkrong nih bagi para masyarakat Makassar atau juga Sulawesi Selatan. Pastinya kalau yang cepat saji maunya ke KFC atau beberapa pilihan lainnya juga. Kemudian bukan hanya KFC yang sepi, pesanan ojek online juga sepi. Seorang ojek online, Ombul namanya, mengatakan bahwa terjadi penurunan pesanan online. Dulunya menurut Ombul sehari ia bisa mendapatkan pendapatan bersih sebesar Rp150.000 dari pesanan online, sekarang hanya Rp50.000 saja, pun susah maksudnya. Kemudian Ombul juga mengaku kesal dengan pemboikotan ini. Menurutnya pemboikotan ini malah merugikan sebagian masyarakat Indonesia. Dan kemudian ia juga berharap agar pemerintah lebih memperhatikan nasib masyarakat dan pemboikotan ini segera berakhir. Dan untuk lebih lengkapnya, ini selain ada dokumentasi yang telah diambil atau juga diberikan oleh jurnalis Tribun Timur, dalam hal ini ada orangnya langsung nih di lokasi bersama Vio. Mungkin boleh perkenalan diri dulu untuk Tribuners ketahui, ada jurnalis Tribun Timur bernama siapa nih saat ini? Jadi, halo Tribuners, nama saya Ahmad Gifari, saya reporter Tribun. Oke, biasa disapa? Disapa Gifar. Gifar, oh ya, jadi misalnya Tribuners ketemu Gifar di jalan, boleh menanyakan apa saja tentang Tribun Timur ya. Untuk kali ini kita bahas terkait gerai cepat saji di Makassar sepi nih. Ini yang menghimpun langsung adalah Gifar sendiri. Iya, saya sendiri. Oke, kemudian juga untuk menuliskan dan juga membuat beritanya dikelola oleh Gifar sendiri. Iya. Mungkin boleh disampaikan buat Tribuners untuk lebih lengkapnya, ini informasi ini diambil pada hari apa, kemudian bagaimana situasi dan gambaran di lokasi yang Gifar tuju. Silakan. Kalau kejadian di sana pas hari Rabu pukul 6 sore sampai 6, hampir sejam lah di sana. Saya mendeskripsikan pengunjung memang agak sepi. Ya. Terus parkirannya juga memang parkiran motor memang banyak, tapi bukan pengunjung yang berada di situ, cuma karyawan mungkin. Karyawan. Oke. Jadi dari parkiran saja sudah lowong begitu ya. Kemudian juga tamu atau juga pelanggan sangat kurang. Mungkin bisa disampaikan dari pantauan Gifar di lokasi ada beberapa orang mungkin kurang lebih? Di lokasi pengunjung ada sekitar, ya bisa dihitung jari, cuma kayak di lantai saat itu cuma ada 2 atau 3 meja yang terisi. Oke. Dan ini di pukul 6 sore? Di pukul 6 sore, sampai ya sejam lah di sana. Biasanya kan kalau pukul 6 sore itu para pekerja istilahnya sudah pulang kerja, kemudian singgah atau juga mungkin nongkrong di tempat-tempat seperti ini kayak KFC dan juga beberapa restoran cepat saji lainnya. Tapi mungkin memang belakangan ini karena faktor adanya pemboikotan ini, maka
jadi terasa sepi memang rasanya. Yeah. Selain mungkin di KFC ada tempat mana lagi? Karena ini kan gerai cepat saji nih, dari headline-nya saja gerai cepat saji, berarti harusnya ada beberapa tempat mungkin atau lokasi yang memang juga nampaknya kelihatan sepi. Gifar mungkin ada menuju kemana lagi? Salah satunya McD juga, McD di Jalan Hasanuddin, ya terlihat sepi. Cuma dua meja yang terisi, terus di atas kosong, bahkan kosong di atas. Pada pukul 6 sore juga. Pada waktu yang sama. Waktu yang sama. Gitu, oke. Gimana ceritanya Gifar pada waktu yang sama bisa memantau dua lokasi? Mungkin ada bantuan mungkin dari Iya, ada bantuan lain? reporter juga yang berada di lokasi itu. Oke. Ya. Kemudian dari gerai lainnya, tentunya ada beberapa nama nih yang biasanya kita lihat di sosial media sudah disampaikan bahwa ada pelarangan atau juga boykot dari MUI, bahwa ada beberapa brand yang mungkin tidak diperkenankan untuk kita konsumsi. Itu selain KFC, McD, ada gerai mana lagi? Mungkin Gifar sudah menghimpun berita atau mungkin hanya dua lokasi ini? Hanya dua lokasi ini saat ini. Kemudian bagaimana respon dari karyawan di sana atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar sana? Kalau dari respon karyawan kita belum dapat, tapi kalau salah satu tukang parkir di gerai tersebut ya kita sudah dapat. Dia mengalami krisis memang. Dia biasanya per bulannya mendapat sampai 150, kini sekarang bisa hanya 60.000. Oke. Dulunya bisa juga dari 300.000, kini sekarang setengahnya lagi yang dia dapat. Berarti memang sangat terasa efeknya bagi bukan hanya gerai cepat saji, tapi juga beberapa masyarakat mungkin yang berkecimpung di job atau juga profesi sebagai ojek online begitu ya. Bahkan pengemudi ojek online pun sangat resah. Sekarang cuma dapat 50.000, kadang juga tidak ada. Oke, mungkin ada curhatan yang disampaikan dari yang dijadikan narasumber oleh Gifar pada saat itu? Iya. Selain mungkin adanya gerai cepat saji ini, mungkin penurunan pesanan, mungkin ada hal apa lagi? Kalau soal itu cuma itu pengemudi ojek online, terus tukang parkir di gerai cepat saji tersebut. Berarti nantinya akan ada tujuan lain atau lokasi yang akan Gifar tuju untuk mengupdate informasi terkait gerai cepat saji. Mungkin di Makassar apakah memang masih sepi atau mungkin sudah ada peningkatan pelanggan? Kapan akan dilaksanakan oleh Gifar? Ya mungkin 2 hari. Oke. Baik, untuk itu terima kasih Gifar atas informasinya, sudah mau langsung dijelaskan buat Tribuners. Memang kita perlu sesuatu yang pasti untuk mengetahui informasi, apalagi yang diedarkan untuk publik maksudnya. Terima kasih Gifar atas kesempatannya. Mungkin kita akan beralih ke halaman selanjutnya. Kita beralih ke headline kedua atau juga sub-headline dari edisi Jumat 17 November 2023 terkait sejoli di Makassar akhiri hidup bersama. Nah, ini dari judulnya saja ini memang sudah marak di sosial media. Gifar juga udah mengetahui informasi ini? Oke. Kita baca untuk prolog buat Tribuners ya. Oh ya, sekedar informasi juga untuk informasi atau juga koran ini bisa Anda dapatkan pastinya karena ini masih beredar dan juga langsung saja kita bacakan informasinya. Kisah cinta sejoli berakhir tragis di kamar indekos Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi mungkin yang Tribuners ketahui ada sepasang kekasih yang mengakhiri hidup atau juga tewas, meninggal dunia itu masih samar-samar. Lokasinya sebenarnya di mana sih? Nah, ini untuk itu Tribun Timur sudah memberitakan bahwa kisah tragis ini terjadi di Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pasangan itu bernama Idil Akbar Yahya, 26 tahun, dan Agus Kartina, 26 tahun juga. Keduanya merupakan alumni sebuah kampus kesehatan swasta di Kota Makassar. Pada Rabu 15 November malam, jenazah keduanya ditemukan dalam keadaan membusuk di dalam kamar kos.
Keduanya diketahui meninggal dunia setelah keluarga menghubungi nomor ponsel Agus Kartina, tapi tidak kunjung aktif. Keluarga yang curiga pun mendatangi kos dan mendapati, kita beralih ke halaman berikutnya, mendapati keduanya sudah tidak bernyawa. Saat tiba, pintu kamar kos ditemukan dalam kondisi terkunci dari dalam. Warga dan aparat kepolisian kemudian berusaha masuk melalui jendela kamar. Saat ditemukan, jenazah Agus terbungkus selimut di lantai dekat toilet kamar, sementara jenazah Idil ditemukan di dekat pintu dan jendela. Kondisi jenazah sudah membengkak dan beberapa bagian tubuhnya sudah menghitam. Wah, ini mengindikasikan keduanya meninggal dunia beberapa hari lalu. Aroma kurang sedap menyergap beberapa saat setelah jendela kamar kos dibuka. Temuan mayat sejoli itu pun menggegerkan warga sekitar. Kuat dugaan keduanya mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Dugaan ini dikuatkan dengan adanya temuan minuman kemasan, beberapa jenis obat-obatan, kopi dan juga bungkusan tawas di atas lemari. Informasi yang diperoleh ada dugaan hubungan keduanya tidak mendapat restu orang tua. Namun dugaan lain, keduanya nekat mengakhiri hidup karena terlilit utang. Hal itu dikuatkan dengan adanya informasi bahwa keduanya sempat menggadaikan beberapa barang berharga mereka. Indikasi keduanya bunuh diri juga terlihat dari temuan surat wasiat yang diduga dibuat oleh pasangan ini. Polisi menemukan 2 surat wasiat di dalam kamar kos itu. Salah satu surat diduga dibuat oleh Agus dan satu lagi dibuat oleh Idil. Dengan kutipan, "Terima kasih sudah kita besarkan, Kak sampai besar begini." Demikian isi surat yang diduga dibuat oleh Agus, sedangkan surat lainnya berisi imbauan kepada sang ayah. Ini ada beberapa kutipan yang disampaikan oleh pasangan sejoli tersebut. Kemudian kita beralih ke informasi ketiga, yang masih di halaman yang sama juga, halaman 1 dari edisi kita hari ini, Jumat 17 November 2023. Yang pertama tadi ada gerai cepat saji di Makassar sepi, kemudian di headline kedua, sejoli di Makassar akhiri hidup bersama. Kemudian third headline atau headline ketiga itu 3 penerbang TNI AU gugur 1 hilang. Mungkin Vio bacakan sedikit. 2 pesawat EMB 314 Super Tucano dari Skadron Udara 21 Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, jatuh di wilayah Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis 16 November 2023. Jadi ini terjadi pada hari kemarin dan langsung diberitakan hari ini oleh Tribun Timur. Kemudian pesawat itu masing-masing diisi 2 personel. Ada kutipan bahwa betul dan ada 2 pesawat tempur, kata Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsikal Pertama Agung Sasong Kojati menyebut pesawat dengan tail number TT3103 dan TT3111 itu awalnya take off dan dari Lanut Abdul Rahman Saleh pada pukul 10.51 waktu Indonesia Barat. Kemudian pesawat TT3311 dipiloti Letkol PNB Sandra Gunawan di kursi depan dan Kolonel ADM Widiono di kursi belakang. Sementara TT3103 dipiloti Mayor PNB Yuda A. Seta di kursi depan dan Kolonel PNB Suban di kursi belakang. 2 pesawat yang jatuh itu melaksanakan misi Proficiency Formation Flight dengan rute penerbangan Lanut Abdul Saleh area latihan Lanut Abdul Saleh. Agung menyebut ada 4 pesawat yang menjalani kegiatan yang sama dalam latihan itu. 4 pesawat itu berangkat dari Lanut Abdul Rahman Saleh Malang pada
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiona Jaretno, dan kali ini saya tidak sendiri karena sudah bersama Vio, reporter atau jurnalis Tribun Timur yang terjun langsung ke lapangan untuk menghimpun berita-berita yang akan kami sajikan. Dan kali ini kita berada dalam program highlight atau review halaman pertama Koran Tribun Timur edisi Jumat 17 November 2023, dan tentunya di sini ada berbagai informasi yang telah kami sajikan untuk para Tribuners ketahui, baik itu yang ada di cetak atau fisik maupun juga ada di website dan juga portal-portal atau juga media sosial dan juga media live yang biasanya kami sajikan di YouTube maupun juga di Facebook. Dan kali ini headline di edisi Jumat 17 November 2023 terpampang nyata, gerai cepat saji di Makassar sepi. Dan tentunya sebagai pengantar, Vio akan bacakan bahwa pasca keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel, dampaknya mulai terasa. Di Makassar, salah satu restoran cepat saji yaitu KFC di Jalan APP Tarani Makassar selama beberapa hari terakhir terlihat sepi. Pantauan Tribun selama beberapa hari terakhir, gerai cepat saji yang menawarkan ayam crispy tersebut selalu sepi. Hanya ada beberapa orang yang memesan makanan di gerai cepat saji ini. Pemandangan serupa juga terlihat di gerai KFC Citraland, Jalan Tun Abdul Razak, Goa, dan aktivitas pengunjung tak seramai biasanya. Biasanya kan KFC itu ibaratnya adalah tempat nongkrong nih bagi para masyarakat Makassar atau juga Sulawesi Selatan. Pastinya kalau yang cepat saji maunya ke KFC atau beberapa pilihan lainnya juga. Kemudian bukan hanya KFC yang sepi, pesanan ojek online juga sepi. Seorang ojek online, Ombul namanya, mengatakan bahwa terjadi penurunan pesanan online. Dulunya menurut Ombul sehari ia bisa mendapatkan pendapatan bersih sebesar Rp150.000 dari pesanan online, sekarang hanya Rp50.000 saja, pun susah maksudnya. Kemudian Ombul juga mengaku kesal dengan pemboikotan ini. Menurutnya pemboikotan ini malah merugikan sebagian masyarakat Indonesia. Dan kemudian ia juga berharap agar pemerintah lebih memperhatikan nasib masyarakat dan pemboikotan ini segera berakhir. Dan untuk lebih lengkapnya, ini selain ada dokumentasi yang telah diambil atau juga diberikan oleh jurnalis Tribun Timur, dalam hal ini ada orangnya langsung nih di lokasi bersama Vio. Mungkin boleh perkenalan diri dulu untuk Tribuners ketahui, ada jurnalis Tribun Timur bernama siapa nih saat ini? Jadi, halo Tribuners, nama saya Ahmad Gifari, saya reporter Tribun. Oke, biasa disapa? Disapa Gifar. Gifar, oh ya, jadi misalnya Tribuners ketemu Gifar di jalan, boleh menanyakan apa saja tentang Tribun Timur ya. Untuk kali ini kita bahas terkait gerai cepat saji di Makassar sepi nih. Ini yang menghimpun langsung adalah Gifar sendiri. Iya, saya sendiri. Oke, kemudian juga untuk menuliskan dan juga membuat beritanya dikelola oleh Gifar sendiri. Iya. Mungkin boleh disampaikan buat Tribuners untuk lebih lengkapnya, ini informasi ini diambil pada hari apa, kemudian bagaimana situasi dan gambaran di lokasi yang Gifar tuju. Silakan. Kalau kejadian di sana pas hari Rabu pukul 6 sore sampai 6, hampir sejam lah di sana. Saya mendeskripsikan pengunjung memang agak sepi. Ya. Terus parkirannya juga memang parkiran motor memang banyak, tapi bukan pengunjung yang berada di situ, cuma Karyawan mungkin. karyawan. Oke. Jadi dari parkiran saja sudah lowong begitu Iya, ya. Kemudian juga tamu atau juga pelanggan sangat kurang. Mungkin bisa disampaikan dari pantauan Gifar di lokasi ada beberapa orang mungkin kurang lebih. Di lokasi pengunjung ada sekitar, ya bisa dihitung jari, cuma kayak di lantai saat itu cuma ada 2 atau 3 meja yang terisi. Oke. Dan ini di pukul 6 sore. Di pukul 6 sore, 6 sore. sampai ya sejam lah di sana. Biasanya kan kalau pukul 6 sore itu para pekerja, Iya. istilahnya sudah pulang kerja, kemudian singgah atau juga mungkin nongkrong di tempat-tempat seperti ini kayak Iya. KFC dan juga beberapa
restoran cepat saji lainnya. Tapi mungkin memang belakangan ini karena faktor adanya pemboikotan ini, maka jadi terasa sepi memang rasanya. Selain mungkin di KFC ada tempat mana lagi? Karena ini kan gerai cepat saji nih, dari headline-nya saja gerai cepat saji, berarti harusnya ada beberapa tempat mungkin atau lokasi yang memang juga nampaknya kelihatan sepi. Gifar mungkin ada menuju kemana lagi? Salah satunya McD juga, McD di Jalan Hasanuddin. Ya terlihat sepi. Cuma dua meja yang terisi. Terus di atas kosong, bahkan kosong di atas. Pada pukul 6 sore juga. Pada waktu yang sama. Waktu yang sama. Gitu. Gimana ceritanya Gifar pada waktu yang sama bisa memantau dua lokasi? Mungkin ada bantuan mungkin dari ada bantuan lain? reporter juga yang berada di lokasi itu. Ya. Kemudian dari gerai lainnya? Tentunya ada beberapa nama nih yang biasanya kita lihat di sosial media sudah disampaikan bahwa ada pelarangan atau juga boykot dari MUI, bahwa ada beberapa brand yang mungkin tidak diperkenankan untuk kita konsumsi. Itu selain KFC, McD, ada gerai mana lagi? Mungkin Gifar sudah menghimpun berita atau mungkin hanya dua lokasi ini? Hanya dua lokasi ini saat ini. Kemudian bagaimana respon dari karyawan di sana atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar sana? Kalau dari respon karyawan kita belum dapat, tapi kalau salah satu tukang parkir di gerai tersebut ya kita sudah dapat. Dia mengalami krisis memang. Dia biasanya per bulannya mendapat sampai 150, kini sekarang bisa hanya 60.000. Dulunya bisa juga dari 300.000, kini sekarang setengahnya lagi yang dia dapat. Berarti memang sangat terasa efeknya bagi bukan hanya gerai cepat saji, tapi juga beberapa masyarakat mungkin yang berkecimpung di job atau juga profesi sebagai ojek online begitu ya. Bahkan pengemudi ojek online pun sangat terasa. Sekarang cuma dapat 50.000, kadang juga tidak ada. Mungkin ada curhatan yang disampaikan dari yang dijadikan narasumber oleh Gifar pada saat itu? Iya. Selain mungkin adanya gerai cepat saji ini, mungkin penurunan pesanan, mungkin ada hal apa lagi? Kalau soal itu cuma itu pengemudi ojek online, terus tukang parkir di gerai cepat saji tersebut. Berarti nantinya akan ada tujuan lain atau lokasi yang akan Gifar tuju untuk mengupdate informasi terkait gerai cepat saji. Mungkin di Makassar apakah memang masih sepi atau mungkin sudah ada peningkatan pelanggan? Kapan akan dilaksanakan oleh Gifar? Ya mungkin 2 hari. Baik, untuk itu terima kasih Gifar atas informasinya, sudah mau langsung dijelaskan buat Tribuners. Memang kita perlu sesuatu yang pasti untuk mengetahui informasi, apalagi yang diedarkan untuk publik maksudnya. Terima kasih Gifar atas kesempatannya. Mungkin kita akan beralih ke halaman selanjutnya. Kita beralih ke headline kedua atau juga sub-headline dari edisi Jumat 17 November 2023 terkait sejoli di Makassar akhiri hidup bersama. Nah, ini dari judulnya saja ini memang sudah marak di sosial media. Gifar juga udah mengetahui informasi ini? Kita baca untuk prolog buat Tribuners ya. Oh ya, sekedar informasi juga untuk informasi atau juga koran ini bisa Anda dapatkan pastinya karena ini masih beredar dan juga langsung saja kita bacakan informasinya. Kisah cinta sejoli berakhir tragis di kamar indekos Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi mungkin yang Tribuners ketahui ada sepasang kekasih yang mengakhiri hidup atau juga tewas, meninggal dunia itu masih samar-samar. Lokasinya sebenarnya di mana sih? Nah, ini untuk itu Tribun Timur sudah memberitakan bahwa kisah tragis ini terjadi di Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pasangan itu bernama Idil Akbar Yahya, 26 tahun, dan Agus Kartina, 26 tahun juga. Keduanya merupakan alumni sebuah kampus kesehatan swasta di Kota Makassar. Pada Rabu 15 November malam,
Jenazah keduanya ditemukan dalam keadaan membusuk di dalam kamar kos. Keduanya diketahui meninggal dunia setelah keluarga menghubungi nomor ponsel Agus Kartina, tapi tidak kunjung aktif. Keluarga yang curiga pun mendatangi kos dan mendapati, kita beralih ke halaman berikutnya, mendapati keduanya sudah tidak bernyawa. Saat tiba, pintu kamar kos ditemukan dalam kondisi terkunci dari dalam. Warga dan aparat kepolisian kemudian berusaha masuk melalui jendela kamar. Saat ditemukan, jenazah Agus terbungkus selimut di lantai dekat toilet kamar, sementara jenazah Idil ditemukan di dekat pintu dan jendela. Kondisi jenazah sudah membengkak dan beberapa bagian tubuhnya sudah menghitam. Wah, ini mengindikasikan keduanya meninggal dunia beberapa hari lalu. Aroma kurang sedap menyergap beberapa saat setelah jendela kamar kos dibuka. Temuan mayat sejoli itu pun menggegerkan warga sekitar. Kuat dugaan keduanya mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Dugaan ini dikuatkan dengan adanya temuan minuman kemasan, beberapa jenis obat-obatan, kopi dan juga bungkusan tawas di atas lemari. Informasi yang diperoleh ada dugaan hubungan keduanya tidak mendapat restu orang tua. Namun dugaan lain, keduanya nekat mengakhiri hidup karena terlilit utang. Hal itu dikuatkan dengan adanya informasi bahwa keduanya sempat menggadaikan beberapa barang berharga mereka. Indikasi keduanya bunuh diri juga terlihat dari temuan surat wasiat yang diduga dibuat oleh pasangan ini. Polisi menemukan 2 surat wasiat di dalam kamar kos itu. Salah satu surat diduga dibuat oleh Agus dan satu lagi dibuat oleh Idil. Dengan kutipan, terima kasih sudah kita besarkan, Kak sampai besar begini. Demikian isi surat yang diduga dibuat oleh Agus, sedangkan surat lainnya berisi imbauan kepada sang ayah. Ini ada beberapa kutipan yang disampaikan oleh pasangan sejoli tersebut. Kemudian kita beralih ke informasi ketiga. Ya masih di halaman yang sama juga, halaman 1 dari edisi kita hari ini, Jumat 17 November 2023. Yang pertama tadi ada gerai cepat saji di Makassar sepi, kemudian di headline kedua, sejoli di Makassar akhiri hidup bersama. Kemudian third headline atau headline ketiga itu, 3 penerbang TNI AU gugur 1 hilang. Mungkin Vio bacakan sedikit. 2 pesawat EMB 314 Super Tucano dari Skadron Udara 21 Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, jatuh di wilayah Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis 16 November 2023. Jadi ini terjadi pada hari kemarin dan langsung diberitakan hari ini oleh Tribun Timur. Kemudian pesawat itu masing-masing diisi 2 personel. Ada kutipan bahwa betul dan ada 2 pesawat tempur, kata Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsikal Pertama Agung Sasong Kojati menyebut pesawat dengan tail number TT3103 dan TT3111 itu awalnya take off dan dari Lanut Abdul Rahman Saleh pada pukul 10.51 waktu Indonesia Barat. Kemudian pesawat TT3311 dipiloti Letkol PNB Sandra Gunawan di kursi depan dan Kolonel ADM Widiono di kursi belakang. Sementara TT3103 dipiloti Mayor PNB Yuda A. Seta di kursi depan dan Kolonel PNB Suban di kursi belakang. 2 pesawat yang jatuh itu melaksanakan misi Proficiency Formation Flight dengan rute penerbangan Lanut Abdul Saleh area latihan Lanut Abdul Saleh. Agung menyebut ada 4 pesawat yang menjalani kegiatan yang sama dalam latihan itu. 4 pesawat itu berangkat dari Lanut Abdul Rahman Saleh Malang pada
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiona Jaretno, dan kali ini saya tidak sendiri karena sudah bersama Vio, reporter atau jurnalis Tribun Timur yang terjun langsung ke lapangan untuk menghimpun berita-berita yang akan kami sajikan. Dan kali ini kita berada dalam program highlight atau review halaman pertama Koran Tribun Timur edisi Jumat 17 November 2023, dan tentunya di sini ada berbagai informasi yang telah kami sajikan untuk para Tribuners ketahui, baik itu yang ada di cetak atau fisik maupun juga ada di website dan juga portal-portal atau juga media sosial dan juga media live yang biasanya kami sajikan di YouTube maupun juga di Facebook. Dan kali ini headline di edisi Jumat 17 November 2023 terpampang nyata, gerai cepat saji di Makassar sepi. Dan tentunya sebagai pengantar, Vio akan bacakan bahwa pasca keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel, dampaknya mulai terasa. Di Makassar, salah satu restoran cepat saji yaitu KFC di Jalan APP Tarani Makassar selama beberapa hari terakhir terlihat sepi. Pantauan Tribun selama beberapa hari terakhir, gerai cepat saji yang menawarkan ayam crispy tersebut selalu sepi. Hanya ada beberapa orang yang memesan makanan di gerai cepat saji ini. Pemandangan serupa juga terlihat di gerai KFC Citraland, Jalan Tun Abdul Razak, Goa, dan aktivitas pengunjung tak seramai biasanya. Biasanya kan KFC itu ibaratnya adalah tempat nongkrong nih bagi para masyarakat Makassar atau juga Sulawesi Selatan. Pastinya kalau yang cepat saji maunya ke KFC atau beberapa pilihan lainnya juga. Kemudian bukan hanya KFC yang sepi, pesanan ojek online juga sepi. Seorang ojek online, Ombul namanya, mengatakan bahwa terjadi penurunan pesanan online. Dulunya menurut Ombul, sehari ia bisa mendapatkan pendapatan bersih sebesar Rp150.000 dari pesanan online. Sekarang hanya Rp50.000 saja, pun susah maksudnya. Kemudian Ombul juga mengaku kesal dengan pemboikotan ini. Menurutnya pemboikotan ini malah merugikan sebagian masyarakat Indonesia. Dan kemudian ia juga berharap agar pemerintah lebih memperhatikan nasib masyarakat dan pemboikotan ini segera berakhir. Dan untuk lebih lengkapnya, ini selain ada dokumentasi yang telah diambil atau juga diberikan oleh jurnalis Tribun Timur, dalam hal ini ada orangnya langsung nih di lokasi bersama Vio. Mungkin boleh perkenalan diri dulu untuk Tribuners ketahui, ada jurnalis Tribun Timur bernama siapa nih saat ini? Jadi, halo Tribuners, nama saya Ahmad Gifari, saya reporter Tribun. Oke, biasa disapa? Disapa Gifar. Gifar, oh ya, jadi misalnya Tribuners ketemu Gifar di jalan, boleh menanyakan apa saja tentang Tribun Timur ya. Untuk kali ini kita bahas terkait gerai cepat saji di Makassar sepi nih. Ini yang menghimpun langsung adalah Gifar sendiri. Iya, saya sendiri. Oke, kemudian juga untuk menuliskan dan juga membuat beritanya dikelola oleh Gifar sendiri. Iya. Mungkin boleh disampaikan buat Tribuners untuk lebih lengkapnya, ini informasi ini diambil pada hari apa, kemudian bagaimana situasi dan gambaran di lokasi yang Gifar tuju. Silakan. Kalau kejadian di sana pas hari Rabu pukul 6 sore sampai 6, hampir sejam lah di sana. Saya mendeskripsikan pengunjung memang agak sepi. Ya. Terus parkirannya juga memang parkiran motor memang banyak, tapi bukan pengunjung yang berada di situ, cuma Karyawan mungkin. karyawan. Oke. Jadi dari parkiran saja sudah lowong begitu Iya, ya. Kemudian juga tamu atau juga pelanggan sangat kurang. Mungkin bisa disampaikan dari pantauan Gifar di lokasi ada beberapa orang mungkin kurang lebih. Di lokasi pengunjung ada sekitar, ya bisa dihitung jari, cuma kayak di lantai saat itu cuma ada 2 atau 3 meja yang terisi. Oke. Dan ini di pukul 6 sore. Di pukul 6 sore, 6 sore. sampai ya sejam lah di sana. Biasanya kan kalau pukul 6 sore itu para pekerja, Iya. istilahnya sudah pulang kerja, kemudian singgah atau juga mungkin nongkrong di tempat-tempat seperti ini kayak Iya. KFC dan juga beberapa
restoran cepat saji lainnya. Tapi mungkin memang belakangan ini karena faktor adanya pemboikotan ini, maka jadi terasa sepi memang rasanya. Selain mungkin di KFC ada tempat mana lagi? Karena ini kan gerai cepat saji nih, dari headline-nya saja gerai cepat saji, berarti harusnya ada beberapa tempat mungkin atau lokasi yang memang juga nampaknya kelihatan sepi. Gifar mungkin ada menuju kemana lagi? Salah satunya McD juga, McD di Jalan Hasanuddin. Ya terlihat sepi. Cuma dua meja yang terisi. Oke. Terus di atas bahkan kosong di atas. Oke. Pada pukul 6 sore juga. Pada pukul yang pada waktu yang sama. Waktu yang sama. Gitu, oke. Gimana ceritanya Gifar pada waktu yang sama bisa memantau dua lokasi? Mungkin ada bantuan mungkin dari Iya, ada teman bantuan lain? reporter juga yang berada di lokasi itu. Oke. Ya. Kemudian dari gerai lainnya, tentunya ada beberapa nama nih yang biasanya kita lihat di sosial media sudah disampaikan bahwa ada pelarangan atau juga boykot dari MUI, bahwa ada beberapa brand yang mungkin tidak diperkenankan untuk kita konsumsi. Itu selain KFC, McD, ada gerai mana lagi? Mungkin Gifar sudah menghimpun berita atau mungkin hanya dua lokasi ini? Hanya dua lokasi ini saat ini. Kemudian bagaimana respon dari karyawan di sana atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar sana? Kalau dari respon karyawan kita belum dapat, tapi kalau salah satu tukang parkir Baik. di gerai tersebut ya kita sudah dapat. Dia mengalami krisis memang. Dia biasanya per bulannya mendapat sampai 150, kini sekarang bisa hanya 60.000. Oke. Dulunya bisa juga dari 300.000, kini sekarang setengahnya lagi yang dia dapat. Berarti memang sangat terasa efeknya bagi bukan hanya gerai cepat saji tapi juga beberapa masyarakat mungkin yang berkecimpung di job atau juga profesi sebagai ojek online begitu ya. Ya, bahkan pengemudi ojek online pun sangat resah. Sekarang cuma dapat 50.000, kadang juga tidak ada. Iya. Oke, mungkin ada curhatan yang disampaikan dari yang dijadikan narasumber oleh